Taliban ingkar janji, kepala polisi Afghanistan dieksekusi, wanita dilarang jadi jurnalis. Dikutip dari tribunnews.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Janji juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, yang tidak akan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan musuh mereka tampak tidak ditepati. Buktinya, mereka mengeksekusi kepala polisi Afghanistan. Kepala polisi Provinsi Badghis, Jenderal Hajimullah Achakzai, dieksekusi oleh mereka dalam eksekusi yang mengerikan. Jenderal Hajimullah Achakzai dianggap sebagai lawan mereka selama ini. Jenderal Achakzai ditangkap mereka setelah mereka mengambil alih Afghanistan. Eksekusi Jenderal Achakzai dilakukan hanya beberapa hari setelah mereka berjanji tidak akan ada aksi balasan terhadap mantan musuh mereka. Eksekusi itu pun viral di media sosial Twitter, di mana sang jenderal terlihat dalam keadaan diikat tangannya dan matanya ditutupi sambil berlutut. Ia pun kemudian dieksekusi dengan berondongan peluru. Jenderal Achakzai yang berusia 60 tahun dikenal sebagai salah satu musuh mereka karena selalu berperang melawan mereka selama lebih dari 1 dekade. Penasihat keamanan dan teman Jenderal Achakzai, Nasser Waziri, mengatakan mereka membagikan gambar tersebut melalui jaringannya. Ia mengungkapkan bahwa Jenderal Achakzai terpaksa menyerah kepada mereka. Ketika itu, dia dikepung oleh kelompok itu dan tidak memiliki pilihan lain kecuali menyerah. Tuturnya dikutip dari Mirror. Mereka menargetkan Achakzai karena ia merupakan pejabat tinggi intelijen, tambah Waziri. Ingkar janji, apa yang dilakukan mereka ini seperti menelan ludahnya sendiri. Mengingat mereka berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap perempuan atau mendendam terhadap musuhnya. Kami tidak menginginkan adanya musuh secara internal atau eksternal, tutur juru bicara mereka, Zabihullah Mujahid. Namun, menurut laporan gubernur dan kepala polisi di Provinsi Laghman di dekat Jalalabad juga telah ditahan oleh mereka. Nasib mereka pun kabarnya akan ditentukan oleh pemimpin kelompok tersebut. Sebuah laporan dari PBB juga mengungkapkan bahwa mereka saat ini tengah memburu siapapun yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan NATO. Mereka mengancam akan menghabisi atau menahan anggota keluarga orang yang dicarinya. Mereka sendiri dikabarkan telah menghabisi seorang anggota keluarga jurnalis DW yang menjadi target buruan mereka. Jurnalis wanita dilarang bekerja. Sejumlah pembawa acara atau presenter perempuan televisi pemerintah Afghanistan pekan ini menyatakan bahwa gerilyawan kelompok itu melarang mereka bekerja. Para presenter perempuan itu diperintahkan oleh kelompok itu untuk keluar kantor. Shabnam Dauran, seorang presenter berita radio televisi Afghanistan atau RTA, menyatakan melalui pesan video pada Rabu 18 Agustus 2021 bahwa ia diancam oleh milisi kelompok itu saat tiba di kantor untuk bekerja. Kelompok itu telah menduduki gedung RTA di Kabul pada Minggu 15 Agustus 2021, menyusul jatuhnya ibu kota ke tangan kelompok pengacau itu. Saya tidak diperbolehkan masuk meskipun saya membawa lencana identitas saya, kata Dauran menyebut upayanya untuk bekerja pekan ini. Karyawan lelaki diizinkan masuk tetapi saya diancam. Mereka bilang pada saya, rezim telah berubah. Hidup kami kini di bawah ancaman serius. Imbuhnya seperti dilansir The Washington Post, Jumat 20 Agustus 2021. Kolega Dauran, Hadijah Amin, seorang presenter berita terkemuka, pula menyatakan ia dicegah memasuki kantor RTA pekan ini. Saya pergi ke kantor tapi saya tak izinkan masuk. Kolega yang lain lalu juga dilarang, tutur Amin seperti dilaporkan media independen Afghanistan Holonews. Lebih lanjut, Amin menuturkan dirinya dan sejumlah kolega yang lain lalu berbicara dengan direktur RTA baru yang ditunjuk oleh kelompok itu. Ada perubahan pada program-program televisi dan tidak tampak ada presenter atau jurnalis perempuan bekerja, teranya. Warga minoritas jadi korban. Kelompok itu telah menghabisi dan secara keji menyiksa sejumlah warga minoritas Hazara di Afghanistan. Hal ini diungkap oleh kelompok hak asasi manusia atau HAM Amnesty International. Melansir BBC pada Jumat 20 Agustus 2021, sejumlah saksi telah memberikan laporan mengerikan tentang penghabisan secara kejam yang terjadi pada awal Juli lalu di Provinsi Ghazni, Afghanistan tersebut. Sejak merebut ibu kota Kabul pada Minggu 15 Agustus 2021, kelompok itu berupaya menampilkan citra yang lebih moderat. Namun, menurut Amnesty International, insiden itu merupakan indikator mengerikan pemerintahan kelompok itu. Komunitas Hazara merupakan kelompok etnik ketiga terbesar di Afghanistan. Mereka terutama mempraktikkan Islam Syiah
dan sejak lama menghadapi diskriminasi dan persekusi di bawah kaum Sunni Afghanistan dan Pakistan. Dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis 19 Agustus 2021 itu, Amnesty International menyatakan 9 lelaki Hazara dihabisi antara tanggal 4 hingga 6 Juli di distrik Malistan di Provinsi Ghazni di timur Afghanistan. Amnesty International mewawancari sejumlah saksi mata dan meninjau bukti-bukti fotografis usai penghabisan itu. Sejumlah warga desa Mundarak mengungkap mereka melarikan diri ke pegunungan saat perang antara pasukan pemerintah dan gerilyawan kelompok meningkat. Saat beberapa warga kembali ke desa untuk mengambil makanan, kelompok itu telah menjarah rumah mereka dan menanti mereka. Di tempat terpisah, sejumlah warga yang melintas melalui Mundarak untuk pulang ke dusun mereka juga diserang. Sebanyak total 6 orang diduga dihabisi oleh kelompok itu. Beberapa dari mereka dihabisi di bagian kepala dan 3 warga lainnya disiksa hingga meninggal dunia. Menurut laporan para saksi mata, seorang warga dicekik dengan syal miliknya sendiri hingga meninggal. Otot lengannya juga dipotong. Jenazah warga lainnya bahkan dianiaya hingga koyak. Seorang saksi mata mengungkap, warga kemudian bertanya kepada kelompok itu mengapa mereka melakukan aksi seperti itu pada mereka. Saat perang semua orang meninggal, tak peduli kamu punya senjata atau tidak. Ini waktunya perang, tutur seorang warga menurutkan jawaban anggota kelompok itu. Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengatakan aksi-aksi tersebut adalah pengingat catatan masa lalu kelompok itu dan merupakan indikator mengerikan akan kemungkinan pemerintahan kelompok itu di masa depan. Aksi yang ditargetkan ini adalah bukti bahwa etnis dan agama minoritas tetap terancam di bawah pemerintahan kelompok di Afghanistan, imbuhnya. Laporan itu juga menyebutkan layanan seluler telah diputus di banyak area yang dikuasai kelompok itu, hingga informasi tentang aksi itu tak bocor sampai saat ini. Amnesty International mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menyelidiki dan melindungi mereka yang terancam di Afghanistan. Kelompok itu sebelum digulingkan oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat pada 2001. Kelompok itu dikenal karena pemerintahan brutal mereka. Mereka merampas hak-hak perempuan dan etnis minoritas. Dalam konferensi pers menyusul pendudukan kelompok atas Kabul, kelompok pengacau itu berjanji tak akan membalas dendam pada siapapun yang bekerja pada pasukan Amerika Serikat. Kelompok itu juga berikrar akan menghormati hak-hak perempuan di bawah hukum syariah Islam. Namun PBB memperingatkan, kelompok itu melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah untuk memburu orang-orang yang bekerja untuk pasukan NATO atau pemerintah Afghanistan sebelumnya. PKS minta pemerintah Indonesia dukung kekuasaan Taliban karena sepaham ya, ditulis oleh Jo Putra dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Belakangan ini konflik Afghanistan dan Taliban menjadi pembicaraan hangat dunia internasional. Setelah diberitakan mereka berhasil menguasai istana kepresidenan Afghanistan, pro dan kontra mewarnai aksi perebutan kekuasaan tersebut. Menurut pihak yang pro mereka, percaya bahwa kelompok Islam garis keras ini telah berubah dan lebih terbuka. Untuk kekuasaan barunya, mereka berjanji untuk tidak melakukan segala bentuk ancaman dan balas dendam terhadap orang-orang yang melawan mereka. Pihak mereka juga berjanji akan membangun pemerintahan yang berbeda dari masa kepemimpinannya pada tahun 1996 hingga 2001. Sementara bagi pihak yang kontra dengan pendudukan mereka di Afghanistan adalah perhatian terhadap moderasi dalam beragama dan isu mengenai bias gender. Rasa ketakutan sebagian besar masyarakat yang ingin eksodus dari tanah kelahiran mereka terjadi lantaran ada kekhawatiran serta ketakutan akan ancaman dari pihak mereka. Berbagai teror yang akan membayangi di kehidupan masyarakat karena berbeda pandangan dan ideologi. Di dalam negeri pro dan kontra terkait konflik negara tersebut dan kelompok itu pun terjadi. Kini bermunculan wajah-wajah dari jubir, pendukung hingga simpatisan mereka. Mereka secara terang-terangan beryuforia dengan kemenangan kelompok itu atas pemerintahan Afghanistan. Dukungan serta sanjungan mengalir baik lewat wawancara TV maupun via media sosial. Kali ini Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh kekuasaan kelompok itu di negara Afghanistan. Menurut HNW, pihak mereka telah mengumumkan beberapa hal dalam isu menghargai hak perempuan dan anak, tidak menoleransi tindakan terorisme, dan akan membangun pemerintahan yang moderat. Bagi saya, permintaan HNW kepada pemerintah untuk mendukung kekuasaan kelompok itu terlalu berlebihan. Pemerintah Indonesia tidak begitu saja percaya dengan ucapan mereka yang telah terbuka dan berbeda.
Setidaknya dukungan akan mengalir apabila kekuasaan kelompok itu di Afghanistan berjalan minimal setahun atau 2 tahun untuk melihat komitmen mereka atas janji-janjinya. HNW tak berpikir bahwa kelompok yang menguasai pemerintahan Afghanistan dengan tidak esa adalah kelompok Islam garis keras yang setali tegawang dengan paham radikal. Setelah pendudukan kelompok itu atas pemerintahan Ashraf Ghani dikuasai, situasi dan kondisi di Afghanistan tidak menentu. Banyak warga Afghanistan merasakan teror dan intimidasi dengan kehadiran kelompok bersenjata tersebut. Tidak mungkin ideologi yang keras dan kaku bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Jangan mudah percaya dengan janji-janji surga yang telah dideklarasikan oleh kelompok berbahaya dan telah dicap teroris. Karena dunia tahu bahwa kelompok itu adalah kelompok pengacau yang tidak perlu terhadap kebebasan berdemokrasi. Dunia internasional pun tahu bahwa mereka tidak akan menerapkan sistem demokrasi dan hanya menerapkan hukum syariah sesuai pemaknaan kelompok tersebut, sehingga sangat kecil kemungkinan pihak mereka akan berubah sebagai kelompok moderat serta menjunjung hak-hak perempuan di Afghanistan. Bertolak belakang dengan HNW yang mengaku bahwa ia menyambut baik perubahan sikap kelompok tersebut saat ini. Ia memberikan pandangannya bahwa dunia internasional dapat memberikan kesempatan kepada pihak mereka untuk memimpin Afghanistan. Ya, inilah kondisi yang sebenarnya, bahwa PKS yang berpaham Ikhwanul Muslimin sejalan dengan kelompok itu. Kita bisa lihat politik yang dimainkan oleh PKS selalu berkaitan dengan Islam adalah solusi. Begitupun dengan kelompok yang menjunjung tinggi ideologi syariah yang artinya hukum Islam harus ditegakkan. Bagi saya permintaan HNW untuk mendukung kelompok yang merebut pemerintahan Afghanistan secara inkonstitusional sangat bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yakni Pancasila, di mana nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila berdasar pada kemanusiaan yang menjunjung tinggi demokrasi dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Politikus PKS yang juga wakil ketua MPR ini mengingatkan bahwa sikap politik Indonesia adalah bebas aktif, harus memberikan dukungan kepada nasib rakyat di Afghanistan. Indonesia harus juga berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tutur HNW. Dalam hal ini HNW juga lupa bahwa kelompok itu adalah kelompok berbahaya yang berpaham Islam garis keras atau radikal. Indonesia memang menganut politik bebas aktif, tetapi bukan berarti mendukung semua aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Pun dengan perdamaian dunia, Indonesia akan berupaya mendamaikan konflik di negara tersebut apabila diminta oleh kedua belah pihak yang bertikai. Jangan merasa sok menjadi juru damai apabila tidak menemukan titik temu yang bermanfaat bagi kedua pihak yang berakibat timbulnya masalah baru. Pemerintah Indonesia hendaknya wait and see atas apa yang terjadi setelah mereka berkuasa dan menjalankan pemerintahan. Jangan sampai mendapatkan label pahlawan kesiangan hanya untuk mencampuri urusan internal dalam negeri mereka. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.